teman-teman, kita berjumpa lagi di hari ini. Ustazah akan menjelaskan materi terbaru yang harusnya kita lanjutkan di pelajaran biasa, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita lanjutkan dengan video. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Lebih tepatnya tentang operasi hitung pecahan. Ada apa aja operasi hitung pecahan? Yang pertama ada penjumlahan. Yang kedua ada pengurangan. Perkalian. Dan pembagian. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan penjumlahan. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan materi operasi hitung pecahan, yaitu penjumlahan. Contohnya, Ustazah di sini punya angka 2/5 ditambah 1/4. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat, angka yang di atas itu disebut dengan pembilang. Dan angka yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Sama halnya dengan 1/4. Berarti angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 4 disebut dengan penyebut. Untuk mengoperasikannya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari KPK dari penyebut. Bagaimana cara mencari KPK? Pasti masih ingat kan? Kita coba di sini cara mencarinya. 5 dan 4. Masih ingat caranya menggunakan peta sawah. Kemudian kita cari angkanya. 5 berarti dibagi 5 hasilnya 1. 4 bisa nggak dibagi 5? Tidak bisa, maka ditulisnya tetap 4. Kemudian kita lihat, mana lagi yang bisa dibagi? 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Masih ada angka, kita cari sampai angkanya terakhir semua adalah 1. Maka kita bagi 2 lagi. 1, 2 dibagi 2 dan hasilnya 1. KPK-nya berarti 5 dikali 2 dikali 2 atau 5 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian angka 20 dari hasil KPK ini kita taruh di sini. 5 dan 4 KPK-nya adalah 20. Kemudian berarti ini adalah 20. Kita lanjutkan untuk mencari operasi hitung yang atasnya. Kalau misalnya di sini sudah ketemu penyebutnya, maka kita cari angka pembilangnya. Bagaimana cari angka pembilangnya? Kita caranya adalah 20 dibagi dengan 5, kemudian dikali dengan 2. Ustazah ulangi, 20 dibagi dengan 5, kemudian dikalikan dengan angka 2. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian dikalikan dengan 2. Maka 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Lanjut yang ke angka yang kedua. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka hasilnya tinggal kita jumlahkan. 8 ditambah 5 per 20 sama dengan 13 per 20. Bisa dipahami teman-teman? Iya tuh cerah. Oke, tadi kita sudah mengerjakan operasi hitung penjumlahan. Nah, kita lanjut dengan pengurangan. Hampir sama dengan penjumlahan caranya, tapi ini tinggal dikurang. Contoh, Ustazah punya angka 3/4 dikurang 1/2.
Gimana caranya? Masih sama, teman-teman masih ingat? Kalau misalnya angka yang di atas berarti disebut dengan pembilang. Angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Kemudian langkah selanjutnya, jangan lupa kita cari KPK dari angka penyebut 4 dan 2. KPK-nya berapa? 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Kemudian lanjut lagi, 2 dibagi 2, 1. Karena ini sudah 1, maka kita tinggal letakkan dia di bawah. Berarti KPK-nya adalah 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Baru kita masukkan ke sebelah sini. Tadi kita sama-sama sudah mencari bahwa KPK dari penyebut dari 2 ini adalah KPK-nya adalah 4. Berarti kita taruh di sini 4, kemudian taruh di sini lagi 4. Langkah selanjutnya jangan lupa kita balikan untuk mencari pembilang. Kita satukan 4 dibagi 4 sama dengan 1, maka 1 dikali dengan 3, hasilnya adalah 3. Ustazah ulangi, caranya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1, kemudian dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 3. Angka yang selanjutnya, 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian dikali 1 sama dengan 2. Maka Ustazah ulangi, 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian dikalikan dengan 1 sama dengan 2. Kita taruh di atas. Berarti 3 dikurang 2 per 4. Kenapa di sini 4? Karena dia memiliki sama-sama penyebutnya. Ya. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian kita turunkan 4-nya di bawah. Jadi hasilnya adalah 1 per 4. Bisa dipahami teman-teman semua? Oke teman-teman, tadi kita sudah mengerjakan pengurangan dan juga sudah mengerjakan penjumlahan. Apa poin pentingnya di sini? Untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan, maka yang pertama harus menyamakan penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Kita menggunakan tadi dengan mencari KPK-nya. Bisa dipahami teman-teman semua sampai di sini? Oke, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, kita lanjutkan dengan perkalian. Sama nggak sih caranya mengerjakan soal perkalian operasi hitung pecahan dengan penjumlahan dan pengurangan operasi hitung pecahan? Dia berbeda. Kalau misalnya tadi kita harus menyamakan penyebut dan menyamakan penyebut yaitu mencari KPK-nya, kalau misalnya perkalian kita bisa langsung operasikan. Contohnya 2 per 4 dikali 1 per 6. Gimana caranya? Tinggal langsung dikerjakan. Caranya adalah atas dikali atas dengan bawah dikali bawah. Atas ada angka 2 dan ada angka 1. Berarti 2 dikali 1 per 4 dikali dengan 6. Maka hasilnya adalah 2 per 24. Cukup sampai di situ, tapi teman-teman bisa disederhanakan lagi kalau misalnya masih ketemu angka yang besar. Contoh 2 per 24 masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membagi keduanya dengan angka yang sama. Boleh sama-sama kita bagi dengan angka 2. Berapa hasilnya? Sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. 24 dibagi 2 hasilnya sama dengan 12. Maka hasilnya adalah 1 per 12. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman semua? Oke, contoh yang lainnya, kalau misalnya teman-teman menemukan perkalian dengan angka yang besar, kita bisa dengan 2 cara lagi mengerjakannya.
Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat di sini ada angka 21 per 28 dikali dengan 12 per 15. Caranya bisa kita sederhanakan angkanya atas dengan bawah, bisa juga dengan cara mengkali silang angka-angka yang ada. Kita coba dengan atas dan bawah terlebih dahulu. Coba atas dan bawah terlebih dahulu, maka kita bisa sama-sama sederhanakan. Lihat, di sini ada angka 21 dan angka 28. Kira-kira angka berapa ya yang bisa membagi keduanya sama? Bisa kita gunakan angka 7. Oke, berapa 21 dibagi 7 sama dengan 3 per 28 dibagi 7 sama dengan 4 dikali dengan, kalau tadi kita sudah memperkecil yang bagian sini, maka kita lanjutkan dengan bagian yang selanjutnya. 12 per 15 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 3. Maka hasilnya sama dengan 4 per 5. Setelah menemukan angka yang sudah cukup sederhana dari soal yang ada di atas, maka baru kita lakukan dengan cara yang sama. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12, kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20. Masih besar? Masih besar. Bisa disederhanakan lagi? Masih bisa. Sama-sama dibagi berapa? Boleh kita bagi 2 terlebih dahulu biar teman-teman tidak bingung. Maka hasilnya adalah 6 per 10. Kira-kira masih bisa nggak? Masih. Sama-sama kita bagi 2 lagi. Maka hasilnya adalah 3 per 5. Jelas teman-teman? Nah, sekarang kita mulai dengan menyederhanakan dengan cara silang. Tadi kita sudah mulai dengan atas dan bawah. Sekarang kita mulainya dengan silang. Kita lihat, kalau silang berarti atas dengan bawah. Kita lihat, mereka sama-sama bisa dibagi atau enggak. Kita lihat, 12 sama 28 sama-sama bisa dibagi berapa? Boleh kita sama-sama bagi dengan angka 4. Sama dengan berapa? Hasilnya adalah 3. 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Nah, selanjutnya 21 dan 15. Teman-teman, sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa? Angka 3. Ingat, membagi dengan angka yang sama. Maka hasilnya di sini 5, kemudian di sini adalah 7. Ketika teman-teman sudah mendapatkan angkanya, boleh kita turunkan lagi. Lihat, angkanya adalah 7 per 7 dikali dengan 3 per 5. Maka kita operasikan lagi. 7 dikali 3 sama dengan 21. Kemudian 7 dikali 5 sama dengan berapa? 35. Masih besar? Masih. Kita sederhanakan kembali. Ingat, menyederhanakan dengan angka yang sama. Maka sama-sama kita bisa bagi dengan 7. Yang bawahnya juga kita bagi 7. Maka hasilnya adalah 3 per 5. Bisa dipahami teman-teman semua? Teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kita sudah belajar 3 materi, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang terakhir kita belajar tentang pembagian. Di sini saja punya contoh soal, yaitu 8 per 15 dibagi dengan 2 per 3. Maka caranya adalah dia hampir sama dengan perkalian, tapi ada yang dibalik. Mana yang dibalik? Yang dibalik adalah yang sebelah sini. Bagaimana cara membaliknya dan gimana masuk dibaliknya? Maka kita boleh hitung atau tulis lagi di sampingnya. 8 per 15
dikali ketika dia dibalik, maka tanda baginya berubah menjadi kali. Yang tadinya 2/3 dibalik menjadi 3/2. Gimana cara mengerjakannya? Sama dengan perkalian. 8 dikali 3 sama dengan 24/15 dikali 2 sama dengan 30. Sama-sama bisa dibagi berapa? Boleh kita langsung dibagi dengan 6 sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 4/5. Bisa dipahami teman-teman semua? Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menurunkannya dikali dengan sebelahnya. Seperti contoh perkalian yang tadi, ketika kita perkalian, kita punya dua cara. Yang pertama adalah dengan atas dan bawah bisa langsung dikalikan, atau dengan mengkali silang. Contoh mengkali silangnya, menyederhanakannya adalah 8 dengan 2 sama-sama bisa dibagi berapa? 2, hasilnya adalah 1, hasilnya adalah 4. Kemudian menyederhanakannya lagi dengan dibagi 3, hasilnya sama dengan 5, hasilnya sama dengan 1. Maka angka yang tersisa boleh kita tuliskan lagi biar teman-teman semua nggak bingung ya. Berarti 4/5 dikali 1/1, atau sama aja dengan 4/5. Bisa dipahami teman-teman? Ingat ya, kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan, yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Kemudian kalau dalam perkalian, teman-teman bisa menggunakan dua cara, yaitu langsung menyederhanakan angkanya jika angkanya besar dengan atas dan bawah, atau dengan cara menyederhanakan silang. Kalau pembagian, teman-teman ingat, ketika dibagi, maka yang sebelah sini dibalik, kemudian tanda baginya berubah menjadi tanda kali. Semoga teman-teman bisa mengerti ya, dan semangat belajar di rumah. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.